Kalau bisa secepatnya, target saya secepatnya, tapi semua kan tergantung yang memberi izin, tergantung regulator Kementerian Kesehatan, kata Terawan usai rapat dengan Komisi 9 pada Senin 20 Juni 2022. Ya kalau bisa bulan ini bisa, kalau nggak bisa bulan depan. Kalau bulan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Pastinya teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat ya, semangat gitu ya. Nah, hari ini kembali MOC Mas Oji Channel hadir membersamai teman-teman semuanya untuk menyampaikan sebuah sajian informasi terkini. Nah, kita ingin sajikan kembali informasi terkait vaksin Nusantara yang terbaru. Nah, apa yang terbaru baru-baru ini ya, tepatnya beberapa hari yang lalu itu Dr. Terawan sebagai penggagas vaksin Nusantara mendatangi gedung DPR dalam rangka rapat dengar pendapat gitu ya. Nah, yang menarik dari pernyataan Dr. Terawan ini tentang rasa percaya dirinya bahwa vaksin Nusantara itu tidak perlu booster. Nah, kalau ada beberapa waktu yang lalu menyatakan pentingnya booster atau sedang dianalisa harus suntikan dosis keempat, ya minimalnya booster, tapi vaksin Nusantara mengatakan bahwa kalau sudah digunakan atau kalau sudah menggunakan vaksin Nusantara, maka penerima vaksin Nusantara tidak perlu pakai booster. Masalahnya adalah sekarang ini masih ada kendala gitu ya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak saja dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, saat semua disebutkan dengan datangnya subvarian Omikron BA4 dan BA5, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dengan yakin mengatakan jika penerima vaksin Nusantara tidak perlu booster. Malah menurutnya, vaksin Nusantara dapat melawan subvarian Omikron termasuk BA4 dan BA5. Sudah, Omikron sudah lengkap, antigen yang ada baru itu sudah lengkap, termasuk Omikron dan varian-variannya, tuturnya. Hal itu dipaparkan Terawan saat menghadiri rapat dengan Komisi 9 DPR RI mengenai pengawasan terhadap vaksin COVID-19 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Yang jelas, hasil evaluasi 1 tahun uji klinis 1 dan 2, kemampuan untuk memproteksi COVID-19 masih tinggi. Artinya apa? Vaksin Nusantara tidak perlu booster. Ini hasil uji klinis bukan kata saya, tuturnya. Yang mengatakan suntikan vaksin Nusantara sudah cukup untuk menggantikan booster. Jadi ini bukan booster, suntikan saja sudah. Justru pakai ini tidak perlu booster, katanya. Terawan terhadap Kementerian Kesehatan dapat segera mengeluarkan izin edar alat kesehatan untuk membuat vaksin Nusantara. Kalau bisa secepatnya, target saya secepatnya, tapi semua kan tergantung yang memberi izin, tergantung regulator Kementerian Kesehatan, kata Terawan usai rapat dengan Komisi 9 pada Senin 20 Juni 2022. Ya kalau bisa bulan ini bisa, kalau nggak bisa bulan depan. Kalau bulan depan nggak bisa, ya tahun depan. Nggak bisa tahun depan, ya habis 2024, papar Terawan. Jika izin edar keluar, pihaknya dapat segera mendistribusikan alat pembuat vaksin Nusantara ke semua daerah, sehingga uji klinis 3 vaksin Nusantara bisa dimulai. Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu mengklaim hasil uji klinis 1 dan 2 menunjukkan vaksin Nusantara memiliki proteksi tinggi terhadap COVID-19. Belum keluarnya izin edar vaksin Nusantara, Terawan mengaku tetap menghormati prosedur dan berlaku supaya izin edar alat pembuat vaksin Nusantara dapat keluar. Pokoknya kami sangat-sangat sabar dan selalu taat pada aturan dan juga regulasi yang mereka buat. Tapi prinsipnya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, jelasnya. Kedatangan ke DPR ke Komisi 9 DPR menurutnya untuk meminta dukungan agar izin edar alat pembuat vaksin Nusantara cepat keluar. Dari pertemuan tersebut menurut Terawan, anggota Komisi 9 DPR mendukung agar izin edar segera keluar. Karena menurutnya hal itu semua lama ini mengalami kendala. Panja Komisi 9 DPR ini betul-betul sangat mensupport untuk supaya izin alat kesehatan untuk membuat vaksin Nusantara bisa diizinkan, sehingga uji klinis 3 bisa jalan dengan baik, papar Terawan. Hal yang mesti kita ketahui, seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, vaksin Nusantara berbeda dengan vaksin COVID-19 lain yang bisa diberikan secara massal. Menurutnya, vaksin yang digagas oleh Terawan itu hanya bisa dapat di rumah sakit
sesaat sekarang ini diterapkan di rumah sakit, dan tentu treatmentnya sedikit berbeda karena sebagai imunterapi dan dalam bentuk peralatan alat kesehatan, kata Airlangga ketika memberikan keterangan pers mengenai evaluasi dari PPKM secara daring. Untuk diketahui, pengembangan vaksin ini dilakukan dengan metode sel dendritik dan autolog, sehingga secara garis besar dapat disebabkan untuk setiap orang bisa dibuat vaksinnya sendiri. Ya, itu tadi teman-teman semuanya tentang Dr. Terawan yang menyatakan bahwa vaksin Nusantara tidak membutuhkan vaksinasi booster. Ini berarti bahwa memang sudah siap dan sudah dirancang bahwa vaksin Nusantara hanya satu kali digunakan. Masalahnya adalah sekarang ini belum juga ada kabar baik untuk produksi massal yang mendapatkan rekomendasi atau regulasi izin dari pemerintah. Dalam ini adalah Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan ditunggu bagaimana kabar baiknya tentang vaksin Nusantara. Ya, itu aja teman-teman semuanya, informasi yang bisa kita sajikan terkini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap bersama kebaikan untuk vaksin Nusantara bisa segera mendapatkan izin atau minimalnya sebuah pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan tentang beredarnya vaksin Nusantara. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.